Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan satu materi yang saya beri tema Your Super Brain Power, atau kekuatan otak super kamu. Saudara bisa melihat bagaimana kehidupan manusia itu sangat luar biasa, sehingga saking luar biasanya orang itu bisa bertahan dalam kehidupan yang kaya maupun bertahan dalam kemiskinan. Nah, apabila hal ini diajukan kepada saudara sekalian, maka saudara tinggal pilih, saudara ada di sisi yang mana. Saudara pingin berada di sisi kehidupan yang miskin, maupun saudara berada di sisi kehidupan yang kaya raya. Saya akan tunjukkan kepada saudara-saudara, ada seorang yang bernama Dr. Bruce Lipton. Dia melakukan penyelidikan, saudara-saudara, yang cukup lama, yaitu dengan satu tema, apa sebabnya orang kaya tetap kaya, sementara orang yang miskin bisa bertahan dalam kemiskinan. Nah, kalau saya perhatikan penyelidikan ini sangat luar biasa. Saya ingin agar supaya melalui pengajaran yang saya bagikan ini, kita memiliki sebuah pengetahuan yang tentunya bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sebetulnya saudara-saudara, kalau saya perhatikan penyelidikan Dr. Bruce Lipton ini, saya pernah menyampaikannya. Saya kalau tidak salah ingat itu tahun 2016 menyampaikan, dan itu saya khotbahkan di ibadah Sabat. Saya mengambil ayat yaitu di dalam kitab Matai atau Matius pasal 13 ayat 12, Matai atau Matius 25 ayat 29, Markus 4 ayat 25, dan Lukas 8 ayat 18. Saya akan bacakan saja, ini semua sama, saudara-saudara. Inti ayat ini itu sama, tapi tidak salahnya kalau kita baca untuk melandasi materi saya pada malam hari ini. Begini, saudara-saudara. Sebab, ini Matai 13 ayat 12 terlebih dahulu. Siapa saja yang mempunyai, kepadanya akan diberikan, dan dia akan dibuat berkelimpahan. Tetapi siapa saja yang tidak mempunyai, bahkan apa yang dia punyai akan diambil daripadanya. Nah, kalau kita lihat ayat ini kita bingung, saudara-saudara. Yang disebut mempunyai itu mempunyai apa? Begitu ya. Nanti saya terangkan, saudara-saudara. Kemudian di pasal 25 ayat 29, sebab kepada setiap orang yang mempunyai, dia akan diberi, dan dia akan berkelimpahan. Namun dari orang yang tidak mempunyai, bahkan apa yang ia miliki, hal itu akan diambil daripadanya. Sama. Kemudian Markus 4:25, sebab siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Dan siapa yang tidak mempunyai, bahkan apa yang ia punyai akan diambil daripadanya. Ayat yang terakhir, Lukas 8 ayat 18. Oleh sebab itu, perhatikanlah bagaimana kamu mendengarkan. Sebab siapa yang memiliki, kepadanya akan diberikan. Dan siapa yang tidak memiliki, bahkan apa yang dianggap ia memiliki akan diambil daripadanya. Ayat ini semua sama, saudara-saudara.
Tetapi kalau kita tidak merenungkan dalam-dalam, kita tidak mengkaji atau menyelidiki maksud dari ucapan Yesua, itu kita bingung. Sebab siapa yang mempunyai? Mempunyai apa? Sebutlah. Siapa yang mempunyai alat ini misalnya, kepadanya akan diberi. Tapi siapa yang tidak mempunyai alat ini, bahkan apa yang ia punyai akan diambil daripadanya. Jadi yang disebut mempunyai alat itulah yang jadi kelihatan sakti, begitu saudara. Bisa dipahami? Oke, saudara-saudara, apa sebetulnya? Nah, pada waktu itu saya menerangkan bahwa yang disebut memiliki itu adalah memiliki ucapan syukur. Loh, bukankah kalau aku mengucap syukur, aku juga pernah dan sering aku mengucap syukur? Betul, tapi mengucap syukur yang seperti apa? Mengucap syukur itu sambil kita membayangkan sesuatu. Bukankah selama ini kita masih terus belajar konsep the law of attraction? Dan yang menjadi power dari the law of attraction itu adalah perasaan kita. Kita berpikir dan kita merasakan terjadi sebuah sinergi, maka disitulah kekuatannya sangat besar. Namun demikian, saudara-saudara, yang saya terangkan malam ini adalah hasil dari penyelidikan secara ilmiah. Jadi tidak ada salahnya kalau kita juga perlu mengetahui penyelidikan ilmiahnya seperti apa. Nah, dalam penyelidikan itu ditemukan, saudara-saudara, sebuah fakta bahwa manusia dari pertama lahir sampai umur 7 tahun, atau manusia di 7 tahun pertamanya, adalah proses memasukkan informasi. Karena anak yang berusia 1 hari sampai 7 tahun, itu gelombang otaknya ada pada frekuensi rendah, yaitu theta. Frekuensi theta itu adalah frekuensi seperti orang sedang bermeditasi. Yang dipergunakan itu adalah otak kanan, yaitu menggunakan bayangan-bayangan. Jadi dia melakukan apapun selalu melibatkan bayangan di dalam dirinya. Sampai di sini paham, Bapak Ibu? Ya, sekali lagi supaya saudara ngerti betul. Jadi saya selesai materi ini, saudara paham. Dan tentu kita akan semakin berhati-hati dalam kita berpikir dan punya perasaan. Tentu dalam bertindak pula. Anak yang baru lahir sampai umur 7 tahun, dia hidup dalam gelombang theta di otaknya. Dia banyak menggunakan bayangan-bayangan. Nah, sebagai contoh, saudara-saudara, kalau anak itu hidup di gelombang theta, yaitu dia menggunakan imajinasi. Kalau anak kecil naikin sapu, ya, sapu dinaikin begitu, bayangan dia, saya sedang naik kuda. Sambil dia berbunyi sepatu kuda, atau sambil bawa pistol, menirukan gaya koboi. Nah, itu bukti bahwa anak dari umur 1 sampai 7 tahun ini masih hidup di dalam gelombang theta. Kemudian berdiri di atas kaset, bisa berimajinasi dia berdiri di atas karpet yang sedang terbang. Banyak menggunakan alam-alam bayangan.
Kemudian bermain dengan tanah dicampur air, dia bilang itu kue serabi. 95% hidup anak itu pakai alam bawah sadar. Bagi mereka itu adalah sesuatu yang nyata. Dari hasil saya pelajari ini, saudara-saudara, saya jadi ingat cucu saya Afram. Afram itu sering sekali ngomong sendiri, saudara-saudara. Ngomong sendiri, kayak perang-perangan sendiri. Jadi kita yang dengerin itu, ini kayak nonton film lagi rame-ramenya, saudara-saudara. Kadangkala saya berkata gini, ini grandpa masih mau bicara loh, kok berisik amat. Tapi dia masih terus perang-perangan, saudara-saudara. Nah itu imajinasinya yang bekerja. Nah pada waktu saya mempelajari pola ini, saudara-saudara, ternyata saya berpikir, oh pantesan. Ya, saya lihat Kenan juga begitu. Ya, jadi semua anak-anak kecil itu sama, dia hidup dalam dunia imajinasi. Makanya saya pernah mengajarkan ketika seorang anak itu sering dibentak-bentak, maka yang paling mengalami kerusakan itu adalah sel-sel kelembutan yang dia miliki. Sehingga ketika itu sel-sel yang lembut itu mati, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya kalau anak sering kali dibentak-bentak, apalagi sampai dipukulin, maka anak itu sudah tidak punya lagi jiwa kelembutan. Karena yang lembut itu mati, saudara-saudara. Dan itu kematian sel itu bukan 1, 2, ratusan, bahkan jutaan sel kelembutan itu mati. Sehingga akan terjadi kalau anak itu tidak diomeli, tidak dibentak-bentak, tidak jalan. Karena kelembutannya sudah nggak ada lagi. Gitu. Nah untuk bisa mengaktifkan, caranya adalah sel yang keras itu dibikin lembut. Dimulai dari awal lagi, diprogram pikirannya, saudara-saudara. Saya mendapat pengetahuan ini, saya pikir cukup berharga sekali untuk kita. Khususnya bagi yang punya anak-anak, saudara-saudara. Jadi, anak itu mulai menggunakan cara lembut. Walaupun agak susah, karena yang lembut sudah pada mati. Tapi dengan cara dilatih seperti itu nanti kelembutannya pulih kembali. Tapi akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, jika saudara tidak punya program di pikiran saudara, bagaimana mungkin kita bisa mewujudkan? Anak-anak itu paling gampang sekali untuk mewujudkan sesuatu. Dia tidak pernah berpikir orang tuanya itu punya duit atau enggak. Pokoknya anak kecil kalau dia minta, dia bilang, papi aku mau minta ini. Dia nggak mau tahu orang tuanya itu punya duit atau enggak, pokoknya saya yakin aku pasti dapat. Begitu, saudara-saudara. Nah, sekarang kita akan berpikir jangan kepada anak-anak, tapi diri kita. Ya, saya ambil contoh misalnya, ketika anak saudara masih kecil minta sesuatu, apalagi dia meminta dengan perangai yang baik begitu, hati kita tergetar nggak, saudara-saudara? Sangat tergetar. Nah, kalau hati kita saja sangat tergetar, kalau kita melakukan hal yang sama seperti anak-anak, maka dunia alam semesta juga ikut tergetar. Itu sebabnya Yesus pernah berkata, agar kalau kita mendatangi Yesus itu seperti kanak-kanak. Kenapa? Karena anak-anak itu polos gitu. Anak-anak itu enggak diisi dengan pikiran licik. Tulus apa adanya. Nah itu yang bisa membuat segala keinginannya
segala kemauannya itu bisa terwujud, saudara-saudara. Oke, sekarang kita akan lihat bahwa sebetulnya pikiran manusia atau diri kita sendiri itu ibarat seperti superkomputer. Komputer itu ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama itu memorinya sendiri, ada memorinya. Ya. Ada memori, kemudian ada OS, operating system. Nah, operating system itu kan macam-macam. Ada yang Windows XP, ada yang Windows Millennium, macam-macam ya. Ada Windows 7, macam-macam saudara-saudara. Itu operating systemnya. Sementara program-program yang bisa merealisasikan apa yang menjadi keinginan kita, itu adalah program-program ini. Seperti Photoshop, ya, kemudian Excel atau yang lain, ya, Corel, kemudian editor video. Nah, ini yang akan mengaplikasikan dalam dunia fisik. Misalnya, saya bekerja di Corel. Yang saya lihat di komputer itu gambar kelinci misalnya. Maka ketika di print yang keluar bukan gambar tikus, saudara. Yang keluar akan kelinci. Makanya ada konsep yang disebut dengan what you see is that you get. Apa yang kamu melihat, itulah yang akan kita dapatkan. Nah, sekarang, kenapa komputer itu kadangkala bisa hang, saudara-saudara? Karena memorinya itu kecil, bukan hard disk ya, tetapi memori itu penyimpanan sementara, itu kecil, sementara programnya itu adalah program besar, maka berakibat crash apabila program ini dibuka bersama-sama. Nah, begitu juga kita kembali ke masalah pikiran. Saya mempelajari ini, saya sangat senang sekali, saudara-saudara. Karena kalau kita memahami hal ini, inilah yang bisa menerobos ke dunia alam supranatural. Alam yang tanpa batas dan dapat mengatasi kemustahilan. Kalau saudara perhatikan, seperti yang tadi saya ngomong, anak-anak umur 1 hari sampai 7 tahun, mereka itu paling seneng kalau diceritani, saudara. Karena imajinasinya akan terus bekerja. Sampai ketiduran bahkan bisa terbawa dalam mimpi. Nah, itu yang luar biasa, saudara-saudara. Nah, kita-kita ini itu sudah terlalu banyak menggunakan otak kiri. Otak kiri ini adalah berbicara tentang logika. Jadi apapun kalau tidak masuk logika dia tolak. Beda dengan anak kecil, dia nggak mau tahu. Pokoknya aku maunya begini, aku mesti dapat. Nah, kalau kita berpikir apa? Logikanya masuk nggak? Nggak masuk ya sudah, berarti nggak bisa gitu. Makanya hanya dengan menembus alam supranatural, itulah yang akan mengatasi hukum logika. Sampai di sini paham, saudara-saudara? Sekarang, program seperti apa yang dibutuhkan untuk hidup di dunia ini? Dan bagaimana cara mendapatkannya? Sekali lagi, saya ambil contoh, operating system atau OS ini, ibarat hidup kita. Mau diisi dengan program apa? Terserah. Ini komputer masih kosong, hanya Windows saja. Nggak ada programnya. Saudara mau isi Corel, maka saudara bisa bekerja untuk grafik. Tapi kalau saudara isi dengan
editor video, maka saudara bisa pakai untuk bekerja mengeluarkan produk nuansa video. Begitu seterusnya. Nah, ini yang penting di sini, saudara. Agar supaya komputer itu bisa berjalan dengan baik, maka isilah dengan program-program yang berguna. Kalau kita isi dengan program yang tidak berguna, itu yang akan menghambat kehidupan kita. Dalam penyelidikan itu, saudara-saudara, ada omongan begini, kamu hanya menyaksikan orang tuamu, saudaramu, komunitasmu, karena kamu harus belajar ratusan ribu aturan hidup. Coba pikirkan, betapa sulitnya kalau anak diajari hidup dengan aturan-aturan yang jelimet, dia tidak bisa. Coba saja saudara didik anak saudara dengan pola pendidikan, kamu ya harusnya begini, tidak boleh begini, kalau nanti begini susah. Saya ambil contoh saja. Saya berapa kali ngasih tahu sama Kenan, kalau Grandpa masih khotbah, mesti duduk di sini temenin Grandpa. Iya, tapi apakah dia bertahan? Enggak, lari saudara, enggak tahan dia. Karena ucapan itu bagi dia enggak bisa masuk. Iya hanya seketika, tapi setelah itu dia enggak bisa masuk. Nah, coba saudara perhatikan. Untuk jadi anggota keluarga dan komunitas saja begitu banyak aturan. Dan mengajarkannya pada anak-anak. Tapi tanpa memberi contoh, anak-anak sulit menerima. Karena mereka itu mengamati dan menerima informasi dari apa yang mereka lihat, bukan apa yang mereka dengar. Kebanyakan mereka melihat. Gitu loh. Coba saja saudara didik anak saudara dengan gaya seperti ini. Ini hasil penyelidikan dari Dr. Lipton tadi, saudara. Dididik dengan cara seperti ini. Dia berhenti cuma sebentar. Tapi setelah itu, wah dia beringas lagi, saudara. Nggak bisa cara mendidik anak seperti itu. Nah, bagi mereka, anak 7 tahun diajari apapun nggak bakal masuk. Apalagi jika pengajarnya ngaco. Misalnya, kamu ngajari, jangan rokok ya. Kayak ini nih, misalnya kedapatan hanya ngerokok misalkan. Juga kamu rokok ya, nggak boleh ya. Tapi dianya sendiri ngerokok, saudara-saudara. Maka anak itu akan nyontoh apa yang dia lihat. Bukan apa yang diucapkan oleh orang tua. Bicara keras. Ya, anak-anak ikut-ikutan. Coba saja lihat. Saya pernah ngomong sama Elis, Lis, harusnya begini Lis. Itu Kenan ikut-ikutan. Lis, itu kan ibumu. Kenapa bisa ikut-ikutan? Karena dia melihat. Saya seringkali berkata, Edian. Padahal kata Edian saya itu bukan edan urusan rumah sakit jiwa, tapi Edian tuh wow, wah gitu ya. Tapi dia sudah masuk. Langsung bilang, Grandpa, nggak boleh loh ngomong kayak gitu. Oh iya, maaf ya, Grandpa salah. Padahal maksudnya itu bukan Edian gila gitu. Tapi Edian wow gitu. Tapi dia tangkap itu. Nggak boleh ngomong begitu. Ya. Begitu juga kalau dikasih tahu, jangan buang sampah sembarangan. Coba, kan orang tua suka nyontoh itu ada sampah diambil. Saya pernah sekali waktu buang sampah secara tidak sengaja, tak gitu, langsung ditegur loh. Grandpa, enggak boleh itu buang sampah kayak begitu katanya. Saya nggak sadar, dia langsung tegur. Itu bukti bahwa anak-anak itu menyerap semua informasi apapun. Apakah itu baik, apakah itu buruk, dia masukkan terus.
Ya, nggak peduli karena dia hidup di era informasi. Nah, saudara bisa bayangkan kalau orang tua nyuruh anaknya tidak merokok, tapi dirinya sendiri malah mainan asap rokok begini. Anaknya nonton, kira-kira tertarik nggak itu? Sangat tertarik sekali. Apalagi kalau orang tua tukang memaki-maki, bentak-bentak, anak-anak ikut-ikutan nggak? Ikut. Jadi jangan salahkan anak kalau ternyata anak juga berani ngelawan orang tua. Karena apa? Karena dia nyontoh dari perilaku atasnya, begitu. Ya, jadi yang mereka tiru itu bukan kata-kata tapi sikapnya. Dia meniru bagaimana cara kamu bicara dan berperilaku. Saya ambil contoh Afram. Afram itu apa-apa selalu ngomong, tak gepuk. Lah ngerti nih saya gepuk yo. Ngepuki apa? Saya baru tahu bahasa gepuk itu ya belum lama ini. Gitu. Lalu saya berpikir, dia nyontoh siapa ngomong gepuk itu? Nah, itu kan ketahuan, saudara-saudara. Nah, dari penyelidikan ini akan ketahuan anak ini masuk pengajaran dari siapa? Ya, dari komunitas, dari keluarga, atau dari siapa? Bisa juga dari televisi. Bisa. Gitu. Kemudian ada seorang yaitu bernama Robert T. Kiyosaki. Dia membuat sebuah buku, saudara-saudara, judulnya itu Rich Dad, Poor Dad, atau Bapak Kaya dan Bapak yang Miskin. Nah, ini di sini saya menemukan sesuatu yang luar biasa di sini, saudara-saudara. Ya. Nah, dalam buku ini menjelaskan jika keluarga kita itu miskin dan kita berjuang seluruh hidup kita untuk menjadi kaya, tidak akan berhasil. Tapi jika keluargamu kaya, meskipun kamu bodoh, malah berhasil. Ini luar biasa, saudara-saudara. Dan itu sebuah fakta. Artinya begini, kalau saudara hidup dari keluarga miskin, kenapa anaknya untuk menjadi orang kaya itu sulitnya luar biasa? Walaupun pasti ada, setelah dia mengubah mindset. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang tua yang kaya, kenapa anaknya itu begitu mudah untuk menjadi kaya? Nah, kadangkala kita berpikir Tuhan itu kok kayanya tidak adil. Sebetulnya tidak begitu, saudara-saudara. Tuhan itu selalu adil, cuman kitanya yang salah dalam kita melangkah menjalani hidup ini. Nah, saya ambil contoh gini. Perjalanan hidup itu bukan karena pikiran, tapi perilaku alam bawah sadar yang diberikan orang tua pada anaknya. Itulah yang menentukan kelak sang anak sukses atau gagal. Ini penting. Kalau orang tuanya itu sudah biasa membanting tulang, kerja, bangun jam 2 pagi, dia mulai kerja, nanti anaknya begitu jam 6 diobrak-obrak, bangun. Tahu nggak, pekerjaanku belum selesai, bantuin. Bila perlu nggak usah sekolah, gitu. Anak itu akan masuk, saudara-saudara. Doktrin itu akan masuk. Dan itulah yang akan merusak kehidupan anak itu sendiri. Kenapa? Karena ditanamkan di dalam alam bawah sadarnya bahwa hidup itu memang berat. Hidup itu memang sangat perlu perjuangan keras. Akibatnya, kalau anak itu nanti remaja dan menjadi dewasa, di pikirannya sudah terbentuk, kalau saya tidak bekerja keras, saya tidak bisa jadi kaya. Padahal untuk mendapatkan peluang menjadi orang kaya, tidak harus bekerja keras. Saudara setuju gak? Jadi
orang menjadi kaya tidak harus bekerja keras. Tetapi sebagaimana alam pikiran bawah sadarmu, itulah yang menjadi penentu. Tetapi karena kita dari kecil itu sudah dicekoi, hidup itu keras, hidup itu susah, hidup itu menderita, maka alam bawah sadarnya yang terbentuk adalah apa? Keras, susah, menderita, berat, miskin, terus seperti itu. Lah bagaimana bisa jadi kaya? Peluang-peluangnya ketutup oleh alam supranatural sendiri. Paham Bapak Ibu? Ini di sini ada kata-kata yang ditulis oleh Earl Nightingale, ya. Whatever we plan in your subconscious mind and nourish with repetition and emotion will one day become a reality. Artinya, apapun yang kita tanamkan di dalam pikiran alam bawah sadar dan dipelihara dengan pengulangan dan emosi, suatu hari akan menjadi kenyataan. Hebat nggak saudara-saudara? Ya, ini kata-kata ini penting. Sekali lagi saya ulang. Apapun yang kita pikirkan di dalam alam pikiran bawah sadar dan memeliharanya dengan pengulangan dan emosi, maka suatu hari akan menjadi suatu realita. Wow, dahsyat sekali, saudara-saudara. Dan di sini yang digaris di highlight ya, subconscious mind, repetition, emotion, one day become a reality. Jadi ketika alam bawah sadar kita masukin terus, seperti contoh orang yang hidup kaya raya. Seolah-olah yang ada di pikiran anaknya apa? Papi mamiku itu kok hidupnya enak yo. Hidupnya nyaman. Kayaknya cari uang itu gampang. Jadi yang ada di pikiran apa? Cari uang gampang, cari uang gampang, cari uang mudah. Akhirnya ketika dia bekerja, peluangnya itu terus ada. Paham nggak Bapak Ibu? Kenapa? Karena sudah dibentuk di alam pikiran bawah sadar bahwa peluangmu dalam pekerjaan itu terlalu luas. Beda dengan orang yang dari kalangan miskin, yang selalu berkata sulit, kerja keras, penuh penderitaan, mustahil, tak mungkin. Jadi ketika dia mau cari peluang, kayak ada yang cerobot gitu. Diserobot orang lain lah, kita tidak punya kemampuan lah, karena dibentuk dari sebuah bayangan imajinasi. Kira-kira saudara bisa paham di sini? Saya berharap saudara bisa menangkap. Kalau saudara tidak bisa, dan kebetulan saudara nonton video ini, bisa diulang dari awal lagi, supaya paham. Karena kuncinya di sini, saudara-saudara. Karena diulang-ulang terus di subconscious mind. Nah, saudara berkata, saya kaya raya, saya jalan-jalan ke luar negeri, uang begitu mudah masuk ke dompet saya begitu mudah mencari pekerjaan. Maka saudara cari kerja juga gampang. Berkat juga mengalir. Kayaknya ada-ada aja gitu. Begitu saudara-saudara. Nah, orang miskin juga sama seperti itu. Orang miskin mempunyai keyakinan dari keluarga mereka bahwa hidup itu susah. Dan kalau kamu tidak kerja keras, kamu tidak berhasil. Ini ya, bukunya Robert T. Kiyosaki, ini diterjemahkan oleh banyak bahasa, saudara-saudara. Great opportunities are not seen with your eyes. They are seen with your mind. Ya. Jadi kesempatan-kesempatan yang besar tidak bisa dilihat dengan matamu. Mereka bisa dilihat dari pikiranmu. Kalau engkau berpikir, aku sukses, sukseslah yang akan terjadi. Tapi kalau mata beda.
Realitanya dong, realitanya. Mesti gitu, saudara-saudara. Nggak usah ngomong gede. Udah nanti kamu sombong. Udahlah, lihat saja kenyataannya. Orang kamu miskin, mbah buyutmu saja nggak ada kok yang kaya. Nggak usah mikir macam-macam. Nah begitu. Jadi dia hanya melihat di mata. Sementara kesempatan besar itu hanya bisa dilihat dengan pikiran. Ketika pikiranmu mengarah kepada hal-hal yang besar, maka hidupmu akan digiring untuk masuk ke dalam hal-hal yang besar. Jadi berhati-hati Anda berpikir, berhati-hati Anda berbicara dan berperasaan. Ini penting, saudara-saudara. Kalau saudara ingin lebih mendalami lagi ya beli bukunya. Ini ya, Rich Dad, Poor Dad. Ini sama lah intinya seperti yang saya sampaikan gitu, sama. Sehingga yang ada di alam bawah sadar anak saudara adalah kerja keras, susah, tidak mungkin berhasil, hidup itu keras dan sulit. Kamu pikir kamu itu siapa? Itulah yang ditangkap oleh alam bawah sadar. Jadi sekarang kalau ingin kita sukses, ingin anak-anak kita berhasil, berikan program yang baru. Ya. Kenapa banyak orang yang kerja keras tapi masih miskin? Yaitu karena dia hanya melihat ke sebuah realita. Dia tidak bisa masuk ke dunia yang lebih dalam. Kerja keras, setia ibadah tapi miskin terus. Sehingga muncul sebuah pertanyaan, di manakah keadilan Tuhan? Nah itu kenapa tadi ayat-ayat tadi mengatakan siapa yang mempunyainya dia akan ditambahkan, diberi kelimpahan, dibuat berkelimpahan. Tapi siapa saja yang tidak mempunyainya, mempunyai apa? Tadi ucapan syukur, kemudian apa? Pikiran-pikiran besar. Tapi setan itu kan tidak suka, saudara-saudara. Setan berusaha untuk kita terus miskin. Sehingga dia memasukkan bahasa rohani. Bahasa rohani berkata, hati-hati kamu ngomong, jangan sombong. Padahal kategori sombong dengan iman itu beda. Walaupun mirip, yang tahu sombong dan iman itu siapa? Ya diri kita sendiri, saudara-saudara. Paham nggak di sini? Kalau kita nggak paham di sini, kita bisa di-kick oleh orang. Aku pingin punya kehilat yang besar. Udahlah Pak Lukas, nggak usah sombong. Anda saja tidak sekolah kok, macam-macam. Jemaatmu saja miskin-miskin kok, macam-macam. Mesti digitukan, saudara-saudara. Tapi berbeda kalau saya berpikir hal-hal yang besar. Saya bisa berkata, sekalipun saya tidak sekolah, tapi kebenaran ada di setiap apa yang saya sampaikan. Dan sekalipun jemaat itu bukanlah orang yang kaya raya, tetapi saya percaya sekali waktu kelak dia akan kaya raya. Dan hidup yang diberkati Tuhan. Kan begitu saudara-saudara. Maka saya tidak sependapat kalau ada pendeta yang ngomong begini. Saya pernah ketemu nih dengan seorang pendeta. Saya kan kadang kalau ngomong gini, ini kalau seperti ini mah gampang, ya. Nanti bensin saya yang bayar, misalkan. Kalau kamu memang nggak mau. Terus dia bilang begini, nah iya jemaatmu soge-soge, laku jemaatku melarat kabeh. Nah, kalau sudah ngomong itu sama saja dengan menghakimi jemaat. Saya tidak mau seperti itu, saudara-saudara. Saya selalu berkata, jemaat Aleph Tau adalah jemaat yang pinter, cerdas, dan intelektualnya tinggi. Itu yang selalu saya sampaikan di mana-mana. Dan saya katakan mereka adalah bukan orang-orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang kaya raya semua. Itu yang ada di mulut saya. Saya nggak akan berkata, jemaat kayak gini. Wah, seorang pemimpin tidak boleh berkata yang pasif. Tetapi harus mendorong jemaat untuk bisa maju.
Coba saudara bayangkan, mereka kerja keras loh ya, buangin sampah. Tuh ada lagi orang yang pernah ngomong sama saya begini, saudara. Lah Pak Lukas, sekarang bagaimana kalau semua orang itu kaya raya semua? Yang buangin sampah siapa? Seolah-olah saya harus berkata, oh iya juga ya. Saya tidak, saudara. Kalau mereka kaya raya, mereka akan ciptakan alat untuk membuang sampah dengan mudah. Iya toh? Sekarang saya ambil contoh adanya ini nih. Apa namanya? LCD proyektor. Itu gara-gara apa? Gara-gara orang mau menerangkan sesuatu kangelan. Terus muncul pakai OHP dulu ya toh? Pakai overhead proyektor yang pakai plastik itu loh dulu. Saya bahkan pernah bikin pakai lampu mobil itu. Sayang kok sudah tak kasihin orang ya. Coba dulu kan dikasihin orang, bisa buat museum itu ya. Tapi kok itu kurang sempurna. Terus dibikinlah seperti ini. Kan jadi lebih bagus, ada gambarnya, bisa buat nonton film. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Saya lihat sekarang ada LCD proyektor yang pakai laser, saudara. Jadi sekalipun jaraknya jauh, tapi terangnya itu sama. Jadi enggak blurred kayak gini, kan blurred, saudara. Nanti di tempat yang baru kita ganti yang bagus. Ya. Amin. Ya. Nah ini. Kemudian kita lanjut. Jika program itu kamu terima 95%, hidupmu pasti rusak. Itulah kenapa orang kaya tetap kaya, orang miskin tetap miskin, karena program dalam pikiranmu yang menjadikanmu seperti sekarang. Ini ada contoh yang saya pikir cukup lucu juga ya, kartun ini ya. Sama-sama bawa beban berat. Yang satu diangkat, yang satu didorong. Tujuannya sama, mengangkat barang supaya bisa sampai ke tempat yang lain. Tapi ini yang disebut dengan hard work, kerja keras. Sementara ini smart work, kerja cerdas. Ayo, sama-sama dorong, tapi ini lebih nyaman, tinggal pakai jentik tok itu coba. Nah kalau yang ini, wow, sampai kayak begitu. Makanya saya pernah ada orang yang berkata begini sama saya. Untuk bisa berhasil, kamu harus kerja keras. Itu saya menolak itu. Saya bilang, tidak harus kerja keras. Selama pikiran-pikiran kita itu positif, dan energi kita tetap terjaga, nggak perlu kerja keras, berkat pasti akan mengalir dengan caranya sendiri. Ya, buktinya orang yang kerja sampai bergulat dengan sampah, gajinya berapa? Ayo, orang yang di kantor duduk sambil nonton TV saja dapatnya lebih banyak, kan sudah kelihatan, saudara. Karena hidup manusia itu sebenarnya 95% adalah dari program pikiran bawah sadar. Ini dia. Pikiran bawah sadarmu benar, maka hasilnya akan sangat dahsyat. Ketika pikiran kita itu benar, pikiran kita itu mengarah kepada hal-hal yang dahsyat, maka hal yang dahsyat itu terjadi dalam hidup kita. Nah jadi begini saudara, tiap hari itu hanya 5-10% dalam hidup kita yang menggunakan pikiran sadar, yaitu kreativitas, hanya ini. Sementara pikiran bawah sadar atau unconscious mind, ya, programming itu sekian banyaknya, tebel banget ini. Nah kalau ini yang pikiran kita yang sadar, yang suka dibuat mikir itu cuma segini nih. Padahal inilah yang mengakses ke dunia alam supranatural. Inilah yang disebut dengan subconscious mind, alam pikiran bawah sadar. Nah saya beberapa waktu ini terus melatih saudara untuk kita berjalan dalam
alam pikiran bawah sadar. Supaya apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Amin. Jadi, tapi saya berpikir begini ya saudara. Saya kan iseng kemarin coba lihat di Facebook. Ada orang itu masih nggak suka dengan apa itu namanya teologi kemakmuran. Jadi mereka beranggapan bahwa kalau kita orang percaya itu hidupnya kaya raya, itu nggak rohani. Nah, ini kan kebalik pikirannya saudara-saudara. Jadi yang rohani itu katanya harus ya fokus ke rohani. Nggak usah mikir yang gede-gede gitu. Kalau saya akan berkata, saya rohani tapi juga kaya raya. Itu pilihan saya. Tapi menurut dia enggak. Menurut dia, yang namanya seorang pemimpin rohani, enggak usah mikir kekayaan. Jadi mikirnya apa? Kemiskinan. Sorry nih, saya mah enggak mau. Orang mau ngatain saya kedagingan, emang gua pikirin. Saya gitu tok. Nah, siapa di sini? Ayo kita mau jujur. Siapa di sini saudara yang pengen hidup miskin? Angkat tangan. Tak doain men miskin beneran. Ada? Enggak ada. Bahkan orang yang ngomong tadi pun, mungkin kalau saya tantang kamu mau hidup miskin enggak? Pasti enggak mau. Dan dia bisa saja berdalih, lah tapi aku kan dudu pendeta kan gitu. Ya itulah lidah tak bertulang. Ya. Jadi nek pendeta itu kudu miskin nyekele batok keliling ke sana kemari gitu. Mana ada orang yang ikut iman kita kalau begitu. Ya. Ayo siapa yang mau jadi orang miskin masuk ke Alef Tau gitu. Sorry ya, nggak mau saya begitu. Justru nanti akan ada orang bilang ini, kamu mau hidupmu diberkati? Masuk ke Alef Tau, ikutin pengajarannya pasti kamu kaya raya. Harusnya begitu, saudara-saudara. Jangan sampai ada image negatif. Oh hidup miskin kok seneng, saudara-saudara. Nah saya mah nggak mau. Nah itu sebabnya komunis itu punya satu faham. Dia berkata begini, berikan kami anak umur 1-7 tahun. Kami akan programkan anak itu menjadi apa kelak. Setelah itu 95% dalam hidupnya adalah hasil dari pemrograman selama 7 tahun. Dahsyat nggak saudara? Ini konsep komunis begitu loh. Ayo kasih anak umur 1 hari sampai 7 tahun, kasih saya. Biar kami didik dengan cara saya. Setelah 7 tahun, silahkan kau ambil. Bikin program yang baru sesuai keinginanmu. Enggak jalan, saudara. Jadi, justru di usia inilah yang akan selalu diingat. Saya pun sempat dulu waktu kecil, saya pernah masuk sekolah minggu. Saya ingat bagaimana sukacitanya saya. Ketika saya pulang dari gereja, saya dikasih gambar oleh tante yang ngajar sekolah minggu. Aduh, senengnya luar biasa. Itu. Nah, itu bisa menginspirasi. Terus di situ dikatakan begini, anak-anak, kalau anak-anak bisa bawa 1 jiwa, nanti akan dikasih mahkota. Saudara tahu nggak apa yang guru-guru sekolah minggu dulu lakukan? Nama saya ditulis di situ, terus dikasih gambar mahkota yang dibuat dari kertas yang emas itu, tahu nggak? Yang kuning itu, yang melong-melong itu. Dibikin kayak mahkota, di situ ditulis nama saya, karena saya bawa 1 jiwa, ditempelkan mahkota 1 blek gitu. Saya senengnya luar biasa, saudara-saudara. Itu masuk sampai hari ini. Ya. Makanya saya katakan, pantesan orang-orang kalau sudah diberi ideologi sekalipun salah, itu akan dianggap benar. Karena itu masuk ke alam pikiran bawah sadarnya. Maka orang Jawa suka ngomong, salah kaprah, bener ora lumrah, begitu ya. Salah, tapi salah itu secara umum, tapi dianggap benar. Nah, ini solusinya, saudara-saudara.
Solusi dari seperti ini. Yang pertama adalah recognize where you struggle, atau kenali di mana kesulitanmu. Kamu tidak harus mencoba dan berpikir apa yang terjadi. Cukup lihatlah hidupmu sekarang. Mau bertahan dalam penderitaan? Ini salah satu khotbah yang saya ambil, saudara. Bertahan di tengah penderitaan. Kalau saya nggak mau pakai tema ini. Wong menderita kok bertahan. Kalau saya akan menggunakan bahasa, hadapi semua tantangan seberat apapun dan kau pasti menang. Nggak bertahan. Kalau bertahan ya bertahan, gebuki ya menang baik. Gitu. Paham saudara? Kalau petinju itu dipukulin buak-buak cuman gini-gini, lama-lama mesti KO. Harusnya apa? Kita nyerang. Mereka nyerang wis podo bae kelengere yo ben wis pokoknya gitu. Menyerang. Sekalipun ya waktu nyerang pasti sakit. Tapi daripada aku sakit tapi menang bae, gitu loh. Kira-kira paham enggak saudara? Kita sudah menghadapi banyak penderitaan yang bertahan. Enggak bisa, firman Tuhan katakan lawanlah setan. Nah, salah satu di antaranya itu kenapa saya katakan kalau saudara sudah mendapatkan mujizat, jangan diam, tapi bersaksilah. Karena dengan bersaksi, saudara itu mengucapkan syukur kepada Bapa Yahweh. Walaupun mungkin saudara nggak bisa ngomong, ya udah bersaksi saja kepada saya, nanti saya bisa ceritakan. Ya, walaupun mungkin ada nama yang saya hapus, pokoknya saya bisa cerita begitu. Itu membuktikan saudara itu bisa bersyukur. Lah kita sudah dibikin sengsara sama setan, kok kita diam saja. Nah itu yang keliru. Kemudian, put new programs into your subconscious mind. Letakkan program baru pada pikiran bawah sadarmu. Sekarang kalau saya minta saudara pilih, ya, tolong dipilih. Hidup kaya dengan orang yang tidak kamu cintai. Sekali lagi, hidup kaya dengan orang yang tidak kamu cintai. Hidup miskin dengan orang yang kamu cintai. Pilih mana? Apa? Ora krungu. Siapa yang pilih satu? Siapa yang pilih dua? Kalau saya akan pilih hidup penuh cinta tapi juga kaya raya. Loh kan saya suruh pilih. Lah iya toh, betul nggak saya ngomong tadi? Kan saya tidak suruh milih dua, saya katakan hidup kaya dengan orang yang kamu tidak cintai, hidup miskin dengan orang yang kamu cintai. Tujuannya apa? Saya ingin ngetes pikiran saudara berkembang atau tidak. Atau hanya di dua pilihan ini. Ngerti nggak saya ngomong ini saudara? Lah kalau saya suruh milih, saya bilang saya akan milih hidup dengan orang yang saya cintai, tapi kaya raya. Ya toh? Lah kan enggak ada di sini, ya memang enggak ada. Itu sebabnya saudara dilatih untuk berkreasi. Ngerti enggak? Ini saya ngomong paham enggak saudara? Jadi ini cuma sekedar mancing, bukan saudara milih ini apa ini. Ngerti? Nah, sekarang coba berani enggak saudara membayangkan hidup miskin dengan orang yang kamu cintai? Makan tuh cinta. Anak saya mau ya hidup dengan orang yang saya cintai tapi kaya raya. Senang enggak kira-kira? Senang. Itu yang penting begitu, ya. Jika program lamamu atau mindset saudara tidak diganti, maka akan sulit kamu dapat meningkatkan kehidupanmu pada naik pada level yang
lebih tinggi. Programnya copot, ganti program yang baru. Karena program, sekali lagi saya katakan pikiran manusia itu kayak komputer. Sama seperti saya dulu kerja komputer itu pakai, waktu saya editing video pertama, itu saya pakai Unit Video Studio. Tetapi itu terlalu sederhana. Kemudian saya tingkatkan lagi. Sampai pada sebuah tingkatan yang saya pikir cukup bagus. Yaitu Adobe Premiere Pro. Wah, itu luar biasa. Itu ibarat seorang pilot pesawat itu berada di belakang kokpit. Sementara Unit Video Studio itu ibarat kayak supir angkot, beda sekali. Nah, sekarang saya pakai Wondershare, itu yang saya pakai sekarang. Nah, ini level kita akan terus naik, saudara-saudara. Walaupun untuk saya mengganti program, otomatis saya belajar lagi. Kalau kita mau mengganti alam pikiran bawah sadar kita dengan program yang baru, seperti malam ini kan saya masukin program kepada pikiran saudara. Ya toh, saudara nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Gitu. Itu kan program, pikiranmu harus benar dulu. Itu kan saudara mau berlatih lagi. Saya waktu yang lalu sempat WA-an dengan seseorang, saudara. Orang ini berkata begini, Pak, apa yang membuat saya sulit ya? Pak Lukas tuh selalu ngomong supaya pikiran kita itu bersih. Tapi kenapa ya saya emosinya hampir tiap hari diaduk-aduk terus. Lah saya malah itulah Pak yang harus dijinakkan. Karena pikiran yang emosi terus diaduk-aduk itu tanda pikirannya itu liar dan itu mesti ditundukkan. Caranya Pak, meditasi. Lah saya setiap meditasi mesti ngantuk, enggak apa-apa, latih terus. Namanya saja baru belajar kok. Apalagi Bapak kan dari kalangan Kristen yang anti dengan istilah meditasi. Jadi mulai dilatih. Oh iya, saya mau belajar terus. Yang penting saya bisa mendapatkannya. Saya bilang oke, lanjut. Tidak usah yakin saja, pasti berhasil. Nah, kemudian pikiran sadar kita itu bersifat kreatif dan bisa dipelajari dengan berbagai cara. Misal, dengan membaca buku, kuliah, mendengarkan materi ini yang sehingga pikiran sadar kita memperoleh kesadaran. Tapi pikiran bawah sadar tidak bisa dipelajari gaya seperti ini. Nggak bisa, saudara-saudara. Sekali lagi, pelajaran yang kita pelajari pakai buku-buku semua ini hanya menjangkau pikiran sadar. Tapi pikiran bawah sadar itu bukan seperti ini metodenya. Pertanyaannya metodenya seperti apa? Lah ini. Cara belajar pikiran bawah sadar adalah melalui dua cara, yaitu memposisikan pikiran pada gelombang theta sehingga seperti terjadi pada anak usia 7 tahun yang pertama. Saya sering membahasakan, ini kan posisi-posisi gelombang otak, saudara-saudara. Ini gelombang beta itu artinya orang yang sedang aktif. Alfa itu rileks, theta itu saat orang bermeditasi. Kemudian delta ini saat orang tertidur ya. Nah ini yang di bawah ini, theta ini dreamless sleep atau tidur yang sangat dalam. Kalau orang bisa tidur sampai di posisi ini, saudara, sekalipun tidurnya 1 jam, tapi seperti 8 jam. Pernah nggak saudara ngalami begitu? Ya, tidurnya cuma sebentar, tapi puas sekali. Tapi ada orang yang tidurnya bisa 8 jam, tapi nggak puas. Karena dia belum sampai ke sini, di bawah. Mungkin baru sampai di sini. Ya, jadi cara belajarnya itu adalah dengan banyak bermeditasi. Nah, untuk memasukkan alam pikiran bawah sadar, saya sudah berkali-kali ngajarin kepada saudara. Saat saudara sedang ngantuknya berat, ayo cepat ngomong.
visi impianmu, ucapkan dengan berani. Saya seorang yang sukses, hidup saya kaya raya, itu waktu geliyang-geliyang tinggal lesnya gitu. Wah, itu dahsyat itu. Itu critical area-nya lengah itu, saudara. Nanti di dalam dunia nyata itu akan terjadi banyak hal. Sekarang apa sih tujuannya kita nulis sampai 55 sampai 5 hari itu? Itu kan tujuannya supaya kita menstimulasi otak kita masuk di gelombang theta. Jadi nanti alam supranatural, orang menyebut lain dengan istilah alam semesta yang akan mencarikan jalan. Yang akan mencarikan jalan, mencarikan channel untuk perjalanan hidup kita itu dipermudah. Gitu. Nah ini, bagaimana cara memasukkannya? Harus terjadi pengulangan, repeater. Diulang-ulang. Loh, diulang-ulang gagal, terus dilatih. Pasti tidak. Nggak akan gagal. Kenapa? Karena ada pengulangan. Saya ambil contoh yang gampang, saudara-saudara. Jika saudara ingin nyetir, kamu tidak hanya duduk dan memasukkan kunci, tapi harus berlatih memasukkan persneling, mengira-ngira jarak samping dan belakang. Betul nggak, saudara-saudara? Dulu waktu saya belajar nyetir, saya itu punya pengalaman nyetir itu sejak tahun 75. Nyetir mobil. Waktu saya nyetir itu memasukkan persneling itu tak pikir dulu. Kelek, kelek, oh iki 1. Kelek, kelek itu 2. Terus diulang-ulang, akhirnya apa? Lama-lama nggak perlu mikir, otomatis bisa sendiri. Paham? Kalau nggak percaya, sekalipun saudara susah belajar mobil, belajar terus. Lama-lama akan bisa, saudara-saudara. Sampai di sini paham ya, Bapak Ibu? Nah, jika mau belajar bahasa, juga begitu, sama. Berapa kali kamu mengulang kata kalimat? Coba saja yang paling mudah mengulang A sampai Z, sampai kamu bisa melakukannya. Kalau kamu sudah bisa memasukkannya, maka kamu tidak harus mengulanginya lagi, karena otomatis kamu hafal. Paham, Bapak Ibu? Dulu saya belajar bahasa Inggris, itu sempat tangan saya disabet sama guru, gara-gara saya nyelelek waktu diajari. Who's that? Who's that? It's Amin, cemin. Ngomong apa kamu? Nyanyi juga gitu, tak pleset-pleset ke. Akhirnya apa? Wah, badan saya dipukulin sama guru. Itu. Akhirnya apa? Bahasa Inggris saya meleho, saudara-saudara, nggak bisa. Tapi apakah saya putus asa? Tidak. Saya terus belajar dan saya berkata, Tuhan, berikan saya kemampuan. Setidak-tidaknya kalau saya pergi ke luar negeri, saya bisa ngomong. Walaupun satu bahasa nggak apa-apa. Ya, dengan saya bisa ngomong, saya nggak nyasar di bandara. Nah, bayangin kalau saya pergi ke Eropa, saya mau pakai ngomong bahasa apa? Kromo? Nggak bisa, saudara-saudara. Saya mau ngomong apa bahasa Indonesia? Nggak bisa. Saya mesti bisa ngomong bahasa Inggris. Ya. Nah, baru setelah itu saya bisa dapat informasi. Apalagi dulu waktu di Swiss, saudara. Sampai di sana, wah, sinyal saya nggak ada, teman saya hilang lagi di gate yang berapa saya nggak tahu, saudara. Saya pikir gimana ini, saya minta tolong sama siapa? Di situ pakainya bahasa Jerman. Waduh, ngeluh juga ini. Saya pikir tak coba, ini ada satpam berdiri, tak cek ngomong bahasa Inggris mau gak gitu loh. Kan di sana bahasanya Jerman, saudara. Tak cek ngomong bahasa Inggris, kok dia bisa? Wah, saya minta tolong sama dia, akhirnya ketemu sama teman saya. Lah kalau enggak, piye itu saya di sana, ya. Nah ini,
Kalau kita mau belajar, ya, diulang-ulang pasti bisa, saudara-saudara. Amin. Oke, lanjut. 2, ciptakan bayangan dan rasakan seolah-olah kamu sudah benar-benar berhasil. Believe in the impossible and make your dream come true. Ya, percaya dalam kemustahilan dan kamu akan mendapatkan mimpi atau mimpimu akan terjadi. Begitu, saudara-saudara. Yang penting kita yakin. Saya imani terus. Jemaat Aleph Tau menjadi jemaat yang kaya. Tidak ada jemaat yang tukang minta-minta, enggak ada. Ya, jemaat Aleph Tau adalah jemaat yang kaya, jemaat yang diberkati oleh Bapa Yahweh. Dan hidup saudara akan terus semakin lebih indah di mata Tuhan. Jika kamu bukan orang yang bahagia, katakan berulang-ulang. Dan rasakan aku bahagia, aku bahagia. Itu berarti kamu sedang bicara dengan alam bawah sadar yang akan mengakses ke alam tanpa batas. Ini secara ilmiah sudah bisa dibuktikan, saudara-saudara. Bagaimana kebahagiaan itu diperoleh kalau pikiran kita itu benar. Inilah yang disebut dengan afirmasi, ucapan-ucapan yang mensugesti diri. Sehingga jika alam semesta itu sudah menangkap vibrasinya, vibrasi ini bisa ditangkap ketika perasaan saudara ikut kerja. Ya, saya nggak perlu terangkan lagi, saya sudah menerangkan. Kamu tidak perlu mengucapkannya lagi, maka dia otomatis akan mengakses ke dunia yang menjadi keinginanmu secara otomatis. Impian besarmu menjadi kenyataan. Kamu bisa meraih bintang, setinggi apapun bintang kau bisa diraih. Dan hidupmu akan penuh dengan mujizat. Contoh yang lain, tempelkan tulisan atau gambar di kamar, di ruang makan, di ruang tamu, dimanapun ruangan yang sering kamu datangi. Ini kalau saudara sering nulis-nulis kayak gini, jelek-jelek gak apa-apa lah. Ini kan gak bagus ya, cuman pakai dus, pakai kertas, yang digambari gini. Gak apa-apa. Yang penting saudara tulis di situ untuk memotivasi diri, bisa saja gambar-gambar. Bisa, saudara-saudara. Jadi dengan demikian, maka perjalanan hidup kita akan terus meraih kesuksesan sesuai dengan apa yang kita tulis. Dan tidak pernah kita menjadi lelah. Hidup ini penuh warna yang indah, karena hidup kita penuh dengan mujizat. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.